Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal TPS, khususnya pengetahuan kuantitatif. Di sini kita memiliki 15 soal. Mari kita kerjakan satu-satu, teman-teman. Nah, oke, nomor 1. Di sini mudah ya, kita lihat, kita baca dulu aja. Lukman menyukai pelajaran berhitung. Ini ya kuncinya. Ia sering mengikuti lomba matematika di sekolah. Titik ini. Ardi, teman sekolah Lukman, menyukai pelajaran berhitung juga. Berarti sama ya, menyukai. Tetapi tidak suka mengikuti lomba matematika. Dia tidak suka ya. Tidak suka mengikuti lomba. Tapi kalau Lukman suka. Kesimpulan yang benar, kita coba satu-satu ya. Lukman dan Ardi sering mengikuti lomba. Enggak ya, salah ya. Lukmannya benar tapi Ardinya salah. Lukman dan Ardi pernah mengikuti lomba matematika. Karena dan itu kan harus dua-duanya ya. Ini Ardi tidak, berarti salah juga. Lukman dan Ardi mengikuti lomba matematika, tidak juga. Lukman dan Ardi belajar berhitung di sekolah. Ada nggak di sini belajar berhitung? Enggak ya, adanya juga menyukai. Berarti ini salah. Pasti E. Lukman dan Ardi menyukai, tuh kan? Berarti E. Kayak gitu ya. Lihat aja di soalnya gitu. Nomor 2, teman-teman di sini lihat ya. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon. Berarti ini ya, mengundurkan diri dengan diberi pesangon. Atau nih kata kuncinya, perusahaan ditutup. Nah, kalau atau itu biasanya milih salah satu kan. Kita lihat ternyata perusahaan ditutup. Berarti milihnya yang ditutup. Berarti yang diberi pesangon berarti tidak diberi pesangon. Coba ada nggak? Perusahaan tidak memberi pesangon. Nah ini nih kayaknya. Kita lihat dulu nomor B. Karyawan memilih perusahaan ditutup. Nah enggak lah. Emang karyawan yang milihnya. Salah. Kemudian yang C. Sebagian karyawan diberi pesangon. Enggak lah. Kalau semua ya semua. Ini sebagian dari mana? Enggak ada di soalnya gitu kan. Direktur memberhentikan sebagian karyawan. Enggak ada. Sebagian karyawan tidak mau mengundurkan diri. Apakah ada kata-kata di sini mengundurkan diri? Enggak ya? Oke. Berarti jawabannya A dong. Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Nomor 3. Nah, di sini nih. Semua tanaman adalah kayu. Beberapa jenis kayu adalah keras. Nah, bagaimana nih? Biasanya kalau ada semua, terus ada beberapa, semuanya di pertama ya, kalimat pertama, terus yang keduanya beberapa. Pasti jawabannya beberapa. Biasanya sih, coba. Berarti ini semua salah. Semua salah. Sebagian ini kemungkinan benar, semua salah. Sebagian. Berarti antara C dan D. Tapi kita cek satu-satu ya. Kita beri ilustrasi saja, teman-teman. Semua tanaman adalah kayu. Misalnya di sini adalah tanaman nih. Yang biru tanaman. Nah, semua tanaman itu adalah kayu. Berarti kayu di sini dong. Ini kayu. Berarti di tanaman itu bagian dari kayu kan? Nah, itu. Kita lihat. Beberapa jenis kayu adalah keras. Beberapa jenis kayu ini kayu. Berarti kalau beberapanya ya sebagian lah. Kita warna hitam aja. Karena kan kayu itu hitam. Nah, beberapa katanya kan. Beberapa kayu itu adalah, misalnya sini weh. Beberapa kayu adalah keras. Berarti ini kayu keras. Kita lihat kesimpulannya. Pertama, semua kayu adalah tanaman. Ini kayu. Ini tanaman di sini kecil. Enggak dong. Enggak semua kayu. Hanya sebagian. Berarti tidak semua kayu adalah tanaman. Salah ya.
semua tanaman adalah keras. Ini tanaman nih warna biru. Ya nggak semua tanaman itu keras. Nggak juga dong. Bisa saja tanamannya di sini. Karena kan sebagian. Nggak di sini. Ini kan keras. Nah, berarti nggak semua. Sebagian tanaman bukan kayu. Kita lihat sebagian tanaman. Ini tanaman nih. Sebagiannya, berarti kan misalnya ini sebagiannya. Sebagiannya itu adalah bukan kayu ya. Wah, ini di luar nalar dong. Orang semua aja kayu, semua tanaman, masa sebagiannya bukan kayu? Berarti di sini dong di luar. Berarti nggak ada. Nah, berarti salah nih. Sebagian tanaman bukan kayu salah. Logis ya. Kita lihat nih yang D. Semua kayu yang keras adalah tanaman. Kayu yang keras, ini kan kayu yang keras nih. Adalah tanaman. Ya enggak? Enggak juga dong. Orang tanaman kecil, sebagian doang. Kalau tanamannya gede baru nih bisa aja terjadi. Salah ya. Udah ada ini salah. Nah, yang E dong jawabannya. Kita bahas nih. Sebagian kayu yang keras bukan tanaman. Kita lihat. Sebagian kayu yang keras. Ini kan kayu yang keras nih. Ternyata katanya sebagian kayu yang keras ini bukan tanaman. Benar nggak? Iya dong. Kan tanamannya itu sebagian ya. Bisa saja di sini tanaman. Nah, berarti sebagian kayu yang keras yang di sini bukan tanaman dong. Benar berarti jawabannya E. Kayak gitu. Paham ya? Kita lanjut nomor 4. Di sini, nah, kita lihat ya. Kita baca satu-satu. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Jika saat ini ia telah punya jabatan, posisinya di jabatannya, maka keinginan yang telah tercapai. Berarti yang sebelumnya dong. Nah, ini kan logika proposisi ya. Coba nih, kita tulis aja dari atas. Agung ingin tentram sebelum menikah. Berarti tentram dulu ya. Berarti misalnya di sini kita tulis menikah. Berarti tentramnya di bawahnya dong. Iya dong. Nah, berarti satu nih. Yang kedua, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Tapi lihat dulu, sebelum jabatan biasanya ada bekerja dulu ya. Nah, berarti ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Berarti di sini tetap menikah, misalnya kan. Menikah setelah punya kerja. Nah, berarti kerjanya di bawah dong. Kerja dulu baru menikah. Nah, setelah kerja kan biasanya kalau udah kerja punya jabatan dong. Nah, berarti di sini melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Berarti kerja ini kerja yang jabatan ini di atas kerja dong. Di sini misalnya kan jabatan. Jabatan, kemudian setelah jabatan itu akan menikah setelah punya mana nih? Melanjutkan pendidikan. Berarti pendidikan di sini di atasnya. Pendidikan. Kita lihat lagi nih. Jika saat ini ia, oh ada lagi satu. Setelah punya jabatan ia akan sukses. Jabatan juga dia sukses. Nah, jika saat ini setelah punya jabatan, dia punya di sini nih. Berarti yang telah dia lakukan itu adalah ini dong, menikah, tentram, kerja. Coba lihat ada nggak? Satu-satu dulu deh. Tentram, menikah, sukses. Sukses kan di atas ya, berarti nggak mungkin. Tentram, punya pekerjaan, melanjutkan pendidikan. Pendidikan kan di atas ya, salah juga. Punya pekerjaan, menikah, sukses. Sukses di atas salah. Tentram, punya pekerjaan, menikah. Nah ini nih jawabannya. Coba lihat dulu. Tentram, menikah, melanjutkan pendidikan di atas itu. Nah berarti jawabannya D. Oke lanjut nomor 5. Nih ini tentang kata-kata ya. Lumat. Lumat itu teman-teman kalau tahu adalah halus ya. Kemudian insentif itu bukan gaji.
bukan honor, bukan penarik, bukan stimulasi, tapi tambahan ya. Jadi tambahan di luar gaji. Lanjut nomor 7, indah sama aja dengan titik-titik sama dengan tajam sama dengan apa? Kita lihat di sini kan misalnya seni. Seni itu indah ya, sakit itu tajam. Enggak deh. Lukisan itu indah, runcing itu tajam, boleh deh. Perhiasan itu indah, pisau itu tajam, boleh. Taman itu indah, berbahaya itu tajam. Kayaknya enggak deh. Kesenangan itu indah, iya. Luka itu tajam, enggak deh kayaknya. Nah, kita lihat ya, ada B sama C. Nah, ini kan mirip ya, tapi kita analoginya gimana ya? Kalau misalnya saya menganalogikan, lukisan itu dinilai melalui apa? Keindahannya ya. Oke, benar nih. Runcing itu dinilai ketajamannya. Iya, bisa. Tapi lihat, perhiasan itu dinilai keindahannya kan? Dinilai keindahannya benar. Pisau itu dinilai dari ketajamannya ya. Tapi yang lebih cocok banget itu C. Kenapa? Karena ya perhiasan itu dinilai keindahannya, pisau itu dinilai karena ketajamannya, tajam gitu kan. Kalau misalnya lukisan dinilai keindahannya iya sih, runcing dinilai tajam iya, tapi lebih cocok ke C. Lanjut nomor 8, dahan akan berhubungan dengan apa? Sebagaimana apa berhubungan dengan badan. Nah ini udah ketebak kayaknya. Ini ada pohon hijau, profil, rumput. Nah ini kayaknya pohon ya. Dahan berhubungan dengan pohon, tangan berhubungan dengan badan. Nah jadi dahannya itu adalah tangan, pohonnya itu badan. Saling berhubungan ya. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9 itu kita lihat ya ada deret di sini 10621732. Berarti misalnya 1 ke 0 itu tambah 1, tapi kalau ininya tambah 5 terus kurang 2. Berarti nggak enak nih. Berarti di sini kita misalnya ya lihat dulu nih polanya gitu. Kalau misalnya 1 ke 6 itu tambah 5. 6 ke 1 itu dikurangi 4 ya. 1 ke 3-nya ditambah 2. Ini nggak konstan. Nah, teman-teman, kalau loncat 1 gak bisa, kita cari loncat 2 deh. Berarti di sini 1 ke 2 plus 1 ya. 2 ke 3 plus 1 juga. Berarti 3 ke sini 4 ya plus 1. Tapi kita dicarinya yang ini doang. Nah, berarti kita lihat yang ininya. Berarti ini kita 2. Oh, ini ke sini 7. 7 ke 6. Oh, berarti dari 6 nih. 6 plus 1 7. 7 plus 1 8. Jadi jawabannya adalah 8. Asal dia konstan berarti itu jawabannya. Nomor 10. Ini sama ya, coba 8 7. Kayaknya 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11. Nah, ini udah ketebak. Plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ya di sini. Berarti di sini 12. Tapi kita carinya yang ini. Berarti dari sini 6, 7 ke 6 min 1, 6 ke 5 min 1, 5 ke sini min 1 berarti 4. Ini plus 1, ini min 1. Nah, gak apa-apa teman-teman. Walaupun yang ininya plus, yang bawahnya dikurangi gak apa-apa. Asal dia konstan itu jawabannya. Jadi 4 ya, logis ya. Oke, nomor 11. Jika A lebih dari sama dengan 3, maka nilai 5A ditambah 3. Nah, di sini kita gunakan nilai yang paling kecil. Kenapa? Biar nanti ya memenuhi semuanya gitu kan. Jadi yang minimumnya gitu. Kita lihat yang A berarti 3 boleh dong. A sama dengan 3 boleh ya. Berarti 3 di sini 5 kali 3 dong. 5 kali 3 ditambah 3. 15 ditambah 3 berapa nih? 18. Berarti si
nilainya itu harus lebih dari sama dengan 18. C. Kayak gitu. Lanjut nomor 12 di sini. Manakah yang paling terkecil? Nih teman-teman, kalau mau cara cepatnya langsung aja kita kalikan. Karena kan persennya bentuknya, kalau persen itu kan per 100. Per 100. Berarti yang bawah per 100 semua ya. Per 100 semua. Nah, berarti kalau per 100 semua, ketika suatu bilangan penyebutnya itu udah sama, berarti kita tinggal bandingkan yang atasnya ya. Yang atasnya itu kalau lebih besar, ya berarti itu nilainya besar. Kalau lebih kecil ya nilainya kecil. Gitu. Coba di sini kita kali aja. 7 kali 7, 49 ya. Kemudian 2 kali 30, 60. 6 kali 8, 48. 4 kali 20 itu adalah 80. 7 kali 9 itu adalah 63. Jadi mana yang kecil? Yang ini ya, 48. Jadi jawabannya C. Kayak gitu ya. Gak usah dihitung. Lanjut nomor 13. Di sini ada gambar pola. Kita lihat polanya ya. Ini kayaknya dibalik deh. Yang tadinya ke atas berarti ke bawah. Kayak dicerminkan gitu kan. Ke bawah tapi nambah satu nih. Yang ini. Nambah satunya. Kalau tadinya putih jadi hitam. Nah berarti ini nih. Ini berarti nantinya jadi kayak gini. Ini lope. Ini kayak gini. Tambah satu. Tapi yang tadinya hitam jadi putih dong. Ini misal hitam jadi putih. Apa nih jawabannya? Yang C ya. Ya, mudah sekali, Bung. Nomor 14 nih. Tumbuhan palawija hijau. Nah, teman-teman, ini pakai diagram pennya. Coba kita lihat tumbuhan sama palawija itu hubungannya gimana? Berarti kan ini misalnya palawija. Palawija itu bagian dari tumbuhan kan? Berarti tumbuhan yang ini, palawija yang ini. Kemudian hijau. Hijau itu kan warna, berarti ada di luar. Jawabannya adalah D. Kayak gitu. Nomor 15. Kita analisis lagi gambar selanjutnya. Berarti gambar yang ini nih. Lihat nih. Oh, ini berarti misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba lihat. 1 ke 3 ini kan ditukar ya. Tadinya di sini jadi di sini. 3 ke 5, 1 ke 3, 3 ke 5. 5 juga balik lagi kayak 1. Nah, berarti 2 juga lihat. 2 kan ininya di sini nih. Jadi di bawah. Berarti yang 4 itu kalau ke 6 akan balik lagi sama kayak kedua. Nah, berarti ini yang kedua mana? Yang B ya. Sama ya ini. Coba yang lainnya kan nggak ada. Berarti jawabannya adalah B. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal TPS. Khususnya penalaran kuantitatif. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan juga bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like, comment, and subscribe. Juga share ke teman-teman yang lain agar mereka juga tahu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.